Makanya kita kalau di kedukaan kan punya gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sedang berduka itu kan, kita lebih baik gak terlalu banyak ngomong, sudah duduk saja. Ya kita nyanyi pujian, kita mendoakan sudah. Gak usah terus, catatan di dalam Yeremia mengatakan rancangan Tuhan adalah yang memberi masa depan. Ya saya tahu, ya saya pos gitu. Aku ngerti itu gitu loh. Tapi masalahnya adalah kita nggak butuh pengamat, kita nggak butuh seperti kita butuh apa. Yang bukan hanya sekedar melakukan. Nah dalam bagian itulah sebenarnya ada bagian yang penting. Kenapa banyak orang tidak mengerti hidup adalah kesia-siaan? Karena mereka tidak mempunyai hikmat. Begitu Salomo mengatakan ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku, aku memberi hidupku, memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Maka waktu Salomo mengatakan usaha menjaring angin, kita bisa nganggur. Loh kok bisa begitu? Ya kurang apa dalam hidup? Kurang apa dia? Real estate itu di mana-mana. Dia itu bukan cuma broker. Dia itu bukan cuma CEO perusahaan, bukan. Dia punya segalanya kok. Dia ngomong apa? Bisnis punya, oke. Bawahan banyak. Bahkan Alkitab mengatakan tidak ada yang sebesar dia selain Salomo. Nah begitu Salomo membulatkan hatinya, aku menaruh dalam posisimu. Siapa sih posisimu? Ada orang yang sudah kaya, itu. Ada yang mungkin miskin, ada orang yang menengah, ada orang yang mungkin kaya sekali. Dia ngomong sesuatu, gini loh bro, kamu yang miskin, kamu mau ngejar apa? Kamu pengen kaya, aku sudah kaya. Dan aku yang sudah kaya ngomong sia-sia. Makanya ojo dikejar gitu loh. Itu. Terus ngomong sama yang kaya. Kamu kaya, ayo bandingin sama kekayaanmu, sama kekayaanku. Kamu mau cari apa? Sudah punya 1-2 perusahaan, pengen 3 dan 4. Aku punya 100. Kurang apa aku? Terus aku ngomong apa? Kesia-siaan. Bapak bisa bayangkan gak sih? Kalau Salomo ada di sini, terus banyak orang di sana, orang miskin, kaya, dari segala macam jenis kehidupan manusia. Begitu Salomo ngomong, aku membulatkan hatiku, aku menaruh hidupku di dalam hidupmu dengan pengetahuan dan hikmat yang Tuhan kasih. Aku tidak hanya observer, tapi aku juga melakukannya. Aku mempunyai apa yang kau harapkan, apa punyai. Anda bisa membayangkan gak? Audiensnya bakal apa waktu Salomo ngomong gini. Apa dia yang interupsi pak? Bapak enak ada? Tidak bisa. Mau ngomong apa dia? Mau ngomong apa? Bahkan beberapa orang yang sudah tahu hikmat, nah ini penting ya. Tapi tidak pernah menggunakan hikmat tersebut. Kenapa? Karena banyak orang yang penting di dalam hidup adalah apa yang saya anggap baik, bukan apa yang Tuhan anggap benar. Apa sih maksudnya? Ada orang yang tahu hikmat, tapi tetap menjadi pengamat. Kalau kita ngomong tentang hikmat, kita ngomong apa? Oh kita tahu kok firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong ini kita tahu. Tapi masalahnya adalah begitu kita tahu, kita nggak lakukan. Kita tidak menempatkan apa yang kita tahu ini dalam kehidupan yang real. Akhirnya apa yang kita tahu hanya sekedar berhenti di dalam pengetahuan. Sehingga pada waktu masuk ke dalam apa yang kita tahu, tapi kita tidak lakukan. Masalah besar manusia apa sih? Ini masalah besar manusia. Mau tapi tidak mampu. Tidak mampu. Mau tapi tidak mampu. Bapak Ibu dengan firman, saya sekarang ngomong, Bapak Ibu amin? Amin. Ayo lakukan. Tunggu dulu. Mau nggak lakukan? Mau. Level paling bawah. Mau nggak? Mau. Ada yang tidak mau kan? Aku nggak wis. Ya udahlah, kita ngomong di sini semuanya nggak ada yang tidak mau. Nggak ada. Berarti kita masalahnya kan mau. Pertanyaan adalah begitu mau, kita mampu nggak? Saya ini waktu anak muda ya, sekarang masih muda sih, bentuknya agak lain. Kalau ditanya orang, Pak Jen dulu itu kok
bisa sampai bertahun-tahun sih kena narkoba? Aku ngomong gini loh, aku bukannya nggak mau lepas. Wah, aku mau loh. Kalau kamu tanya apakah banyak kerugiannya daripada keuntungannya, banyak kerugiannya lah. Bayangkan itu 1/4 gram utau, itu aja 250.000 waktu itu, 1 gram masih 90.000. Bayangkan di badan saya ini darahnya sudah berapa M kali. Sampai titik terakhir itu saya harus nyuntik 1 kali darah itu 1/4 gram, ini 240.000, 250.000. Bayangkan 1 kali supaya badan saya itu bukan fly, tapi normal. Ya, jadi bukan langsung enggak. Supaya bisa bikin ini bergerak, badannya bergerak. Harus 240.000, mahal sekali. Nah kalau ditanya sama saya, apa nggak eman sih uang? Eman. Tahu nggak? Tahu. Mau nggak lepas? Mau. Nggak mau. Nggak mau. Kamu tahu nggak sih kamu sudah diampuni Tuhan? Tahu. Kamu mau nggak mengampuni orang yang pernah menyakiti hatimu? Mau. Ya wes pergi loh. Ya apa ya Pak? Ya apa sih? Jadi problematika manusia sebenarnya adalah bukannya tidak tahu, bukannya tidak mau, tapi tidak mampu. Banyak hal. Dan hari ini coba kita pikirkan baik-baik apa yang harusnya kita selesaikan dalam hidup ini. Makanya seberapa banyak hikmat yang kita pakai, kita hanya berhenti di pengakuan. Kenapa? Kita nggak apply, kita nggak give our life untuk dibentuk oleh hikmat tersebut. Papa saya tetap yang terbaik sih, almarhum, tetap yang terbaik buat saya. Tapi kalau saya putar balik semua kejadian di masa pemuda, ya, universitas, ada satu kalimat yang saya selalu bertanya-tanya, yaitu kenapa papa saya jarang di rumah. Nah, saya tanya siapa? Ya ke mama saya. Ya, Mam, papa kok pergi lagi? Dan jawabannya adalah papa cari uang buat kamu. Lihat tuh sekolahmu itu yang bayar siapa? Papamu. Komputer di kamarmu siapa yang beli? Papa. Kamu bisa naik kendaraan itu mobilnya beli dari mana? Papa. Kita punya rumah ini, papamu, semua papa. Tapi kan waktu itu ngaku-ngaku, iya bener kan? Sampai pada satu titik saya sadar, begitu saya punya masalah dalam hidup, uang yang dikasih oleh papa saya nggak bisa peluk saya. Ya, saya kan nggak cuma butuh tempat saya berteduh tuh. Saya kan juga butuh orang untuk ngomong, ya betul ya? Nah kan masalahnya dalam komputer kan nggak bisa diajak ngomong ya. Aku hari ini dibully sampai kocok ya apa menurut kan gitu. Kan aneh ya? Terus saya apa? Perlu tembok ya? Oh ini rumah yang diberikan papaku. Aku waktu merasa kurang kehangatan, tak perlu rumah itu aku hangat gitu kan. Kan nggak gitu ya? Akhirnya saya sadar satu hal, yang akhirnya jadi pelajaran saya sebagai orang tua. Tanpa mempersembahkan itu, semua persembahan yang kita kasih akan berujung pada kekecewaan. Nah kadang itu kan kita bisa ngomong, please Tuhan, tak kasih duitku, tak kasih waktuku, tak kasih segalanya, dikasih semua loh, dikasih, semua dikasih. Tapi diri kita di sini, hidup kita, terus tak kasih, tak persembahkan semuanya Tuhan, segalanya untukmu Tuhan. Tapi kan Tuhan ngomong ini, aku gak butuh apa yang kamu bisa kasih, aku butuh hidupmu. Terus kamu bilang apa? Karena berapapun banyak yang kita bisa kasih, sadar untuk pasal 13. Kalau engkau tidak punya kasih, itu seperti gong yang gemericik, gak ada artinya. Nah dalam konteks Korintus kan jelas, orang bisa punya karunia, punya kemampuan, tapi kalau kamu gak punya kasih, makanya poin yang penting adalah kasih itu ditunjukkan dengan yang pertama kali mempersembahkan hidup. Tuhan ini hidupku yang satu-satu, nggak ada lagi. Dia tanya, Tuhan mau apa sama hidup? Nggak cuma sekedar Tuhan mau apa sama uangku, bukan ya?
Nggak cuma sekedar Tuhan mau apa sama kemampuanku, nggak cuma sekedar Tuhan mau apa sama pikiranku, sama jabatan, enggak. Tuhan mau apa sama